Halo semuanya, gimana nih kabarnya? Masih pada betah di rumah kan ya? Sabar ya, nanti kalau corona sudah selesai, kita bisa nongkrong kayak dulu lagi kok. Tahukah kalian bahwa sebagian gaya rambut di dunia ini memiliki sisi historisnya tersendiri? Ya, undercut salah satunya. Jika kalian perhatikan atau pernah melihat gaya rambut yang dipotong menipis di bagian samping dan di bagian atas dipotong sedikit ditata rapi. Potongan rambut tersebut bernama undercut. Undercut pada akhir-akhir ini digunakan oleh banyak laki-laki. Sebut saja seperti James Madison, Harry Kane, dan Paulo Dybala. Adalah sederet contoh pemain sepak bola yang memilih undercut sebagai gaya rambutnya. Gaya rambut ini juga pernah digunakan oleh beberapa tokoh terkenal seperti Justin Timberlake, Brad Pitt, Jake Gyllenhaal, dan masih banyak yang lain lagi. Sebelum masyhur dipakai oleh berbagai kalangan, undercut memiliki perjalanan sejarah yang panjang. Gaya rambut ini diketahui sudah ada sejak zaman Edwardian, yaitu zaman kepemimpinan Raja Edward yang ke-7. yang memerintah Britania Raya dari tahun 1901 sampai dengan 1910. Potongan rambut ini banyak digunakan oleh kaum pemuda pekerja kelas bawah, sehingga undercut pada masa itu identik dengan simbol potongan rambut orang miskin. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk membayar tukang cukur yang cukup kompeten dalam menata gaya rambut. Karena itu, golongan kelas bawah dapat menghemat uang mereka untuk kebutuhan yang lain. Memangkas rambut dengan gaya undercut sekilas tidak sulit karena terlihat sederhana, praktis, dan ekonomis. Adalah dua alasan banyaknya kaum kelas pekerja menggunakan gaya rambut ini. Gaya rambut ini juga populer di kalangan gangster jalanan yang berbasis di kota-kota industri Britania Raya, seperti Peaky Blinders contohnya. Sebuah geng anak muda yang berbasis di kota Birmingham, Inggris, dan mulai beroperasi pada akhir abad ke-19. Bukan tanpa alasan, mereka memilih gaya rambut seperti itu supaya tidak menyulitkan mereka ketika terlibat dalam perkelahian jalanan. Penggunaan undercut seiring waktu semakin populer pasca meletusnya Perang Dunia yang Pertama. Melihat masifnya penggunaan undercut di kalangan kaum buruh membuat gaya rambut ini dipolitisasi oleh Hitler. Hitler melihat peluang ini hingga akhirnya ia memangkas rambutnya meniru potongan rambut kaum buruh dengan maksud melakukan pendekatan kultural dan menarik simpati kaum buruh. Tidak hanya itu, hal ini juga ia lakukan demi mengalahkan musuh-musuh politiknya supaya jalan menuju kemenangan pada pemilu 1932 berjalan dengan mulus. Partai Nazi yang dipimpinnya memang menyasar kaum buruh, pengangguran, dan kaum kelas bawah lainnya. Di sisi lain, kondisi Jerman pada saat itu memang sedang mengalami ketimpangan ekonomi yang hebat akibat kalah dari Perang Dunia Pertama. Dan belum lagi, Jerman pada saat itu juga mengalami depresi ekonomi. Karena pengaruh Hitler yang kuat, gaya rambut ini merambat ke organisasi otonomi Nazi, yaitu Hitlerjugend atau organisasi kepemudaan Hitler, Sturmabteilung atau organisasi paramiliter Nazi, dan Schutzstaffel atau kesatuan pengawal Hitler. Undercut pun yang awalnya hanya digunakan oleh kalangan buruh, lambat laun seolah bertransformasi menjadi bagian identitas Nazi. Jalan panjang perjuangan Hitler akhirnya membuahkan hasil. Singkatnya, Hitler dapat menguasai Jerman secara absolut pada 2 Agustus 1934 dengan menyandang gelar Führer and Reichskanzler yang berarti pemimpin dan kanselir. Gelar yang menyatukan jabatan presiden dan kanselir tersebut didapatkan Hitler selepas Hindenburg meninggal di umur 87 tahun. Seketika itu pula, Hitler langsung mendeklarasikan dirinya sebagai pemimpin tunggal. Gaya rambut tersebut semakin mewabah ke kalangan Wehrmacht.
atau Angkatan Bersenjata Jerman. Saat Perang Dunia Kedua terjadi, undercut tetap digunakan oleh kalangan pejabat pemerintahan dan prajurit Wehrmacht. Namun, setelah berakhirnya Perang Dunia yang Kedua, undercut mulai kehilangan peminatnya. Alasannya, orang-orang tidak mau menggunakan sesuatu yang pernah melekat kepada Nazi Jerman. Hingga kemunculannya lagi pada satu dekade ke belakang, yaitu tepatnya pada tahun 2010. Michael Moore dan David Beckham adalah orang yang memulai mempopulerkan kembali gaya rambut klasik tersebut. Akan tetapi, tak lama kemudian, undercut menjadi sedikit kontroversi karena sebagian orang mengaitkannya dengan fasis Nazi. Berdasarkan artikel yang diterbitkan di laman New York Times pada 2011, terdapat sekelompok anak muda yang pergi ke barbershop dengan maksud ingin memangkas rambut mereka seperti model rambut undercut. Tetapi mereka menyebutnya dengan nama Hitler Youth. Saya berusaha untuk tidak menggunakan istilah itu, ujar Sam Bova, selaku pemilik Phil Barber di New York. Terlepas dengan penamaan model rambut ini, undercut sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Reich III Jerman. Gaya rambut tersebut sudah berkembang jauh sebelum Hitler naik ke tampuk kekuasaan. Undercut kini menjadi fashion yang dapat dipakai siapa saja. Terbukti, gaya rambut ini masih laris sampai sekarang dan kian digandrungi oleh berbagai kalangan. Tak heran, dengan menggunakan gaya rambut klasik ini membuat tampilan semakin rapi, menawan dan elegan. Walaupun faktor wajah juga berpengaruh sih. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe jika berkenan serta bagikan konten ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga mendapatkan pengetahuan yang baru. Terima kasih. See ya!